Assalamualaikum guys, apa kabar? Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali di channel Aryapreneur Official. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui bagaimana tips menjadi seorang reseller, minimal bisa menjadi reseller yang berkembang dan maksimal bisa menjadi reseller yang sukses. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa reseller yang dimaksud ini bermakna umum ya. Bisa itu sebagai reseller online, reseller offline, kemudian juga bisa menjadi seorang partai besar, reseller partai besar maksudnya, reseller grosir, dan reseller eceran. Reseller partai besar itu berarti dia itu adalah seorang reseller dari pabrik atau konveksi. Kemudian reseller grosir itu bermakna dia itu seorang reseller dari partai besar. Kemudian eceran itu berarti ia adalah seorang reseller dari grosir. Dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa reseller itu adalah seorang yang menjual kembali barang dagangan melalui satu rangkaian rantai distribusi atau singkatnya dari tangan ke tangan. Nah, keunggulan menjadi reseller itu teman-teman hanya fokus pada penjualan saja. Ya, jadi teman-teman tidak usah memikirkan proses produksi. Tugas kita hanya menjual saja. Sesimpel itu. Nah, terus berarti kalau kita menjadi seorang reseller itu berarti harus jago jualan ya. Ini perlu diluruskan ya teman-teman bahwa menjadi seorang reseller itu tidak mesti jago jualan. Bahkan jago jualan itu adalah tips yang terakhir. Ia merupakan penyempurna dari kesuksesan kita sebagai reseller. Jadi jago jualan itu hanya penyempurna saja, bukan yang utama. Lalu apa yang paling utama? Kok jago jualan itu bukan yang utama? Makanya tonton video ini sampai habis supaya teman-teman bisa memahami tips yang akan saya bagikan ini. Bagi teman-teman yang mau buka usaha di bidang perdagangan dan mencari referensi, serta teman-teman yang memiliki hobi di bidang perdagangan dan pasar, channel ini merupakan tempat yang tepat untuk teman-teman kunjungi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sebelum itu disclaimer dulu ya teman-teman, tips yang saya bagikan ini merupakan rangkuman dari pengalaman reseller-reseller sukses, baik itu dari pelanggan saya maupun dari toko yang menjadi langganan saya berbelanja ya. Perlu teman-teman ketahui, posisi saya di sini adalah seorang pekerja jasa belanja. Kegiatan dan aktivitas saya bisa teman-teman tonton di channel ini. Videonya ada lebih dari 100 di channel ini. Teman-teman bisa lihat satu persatu kegiatan saya yang ada di channel ini, semua berkaitan dengan kegiatan saya sebagai pekerja jasa belanja. Nah, kembali ke tips ya. Tips yang paling awal dan paling utama adalah yang pertama, teman-teman itu harus mengetahui kebutuhan konsumen. Jika teman-teman memiliki skill ini, jeli membaca kebutuhan konsumen, maka teman-teman hanya perlu menyiapkan barang tersebut. Sesimpel itu, ya, sesimpel itu. Karena yang namanya barang kebutuhan itu barang yang pasti dicari oleh konsumen. Mereka biasanya tidak akan banyak bertanya tentang spesifikasi produk tersebut. Mereka akan membelinya tanpa banyak drama. Contohnya apa, Bang? Contohnya adalah masker ketika musim COVID-19 kemarin. Pada saat itu, kebutuhan orang-orang akan masker itu melonjak drastis sekali ya. Karena pada saat itu, pada awal-awal pandemi, orang-orang dilanda kepanikan, kemudian ditambah dengan isu penyebaran virus yang begitu cepat,
maka orang beramai-ramai membeli masker, sehingga kebutuhan akan masker itu melonjak tinggi, apalagi ditambah dengan ketersediaan masker yang terbatas, sehingga masker mengalami kelangkaan dan orang-orang yang membutuhkan masker itu terpaksa harus mencari masker dimanapun itu. Nah, bagi reseller yang memanfaatkan peluang tersebut, yang jeli melihat peluang tersebut, mereka bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyediakan masker kepada di lapaknya maksudnya, sehingga orang-orang itu datang membeli masker di tempatnya tanpa lagi menanyakan spesifikasi, tanpa menawar dan lain-lain. Kejelian melihat kebutuhan orang-orang itu merupakan skill yang paling dasar dan paling utama, sebab kamu tidak perlu memiliki skill jago jualan untuk bisa menjadikan barangmu laris, bahkan menjadi top sell sekalipun kamu tidak perlu skill jago jualan. Nah, beberapa pengalaman dari reseller pelanggan saya yang melihat peluang ini, mereka yang berhasil memanfaatkan peluang pada saat kebutuhan masker itu lagi tinggi-tingginya, mereka ada yang mendapatkan cuan bahkan lebih dari 200% modalnya, ya. Keuntungan itu mereka dapatkan itu bahkan ketika harga maskernya itu berada pada modal tertinggi, ya. Misalnya masker box harga normalnya saat ini ya antara 50-100 ribu. Pada saat itu harga masker itu menembus angka lebih dari 250 bahkan sampai 400 ribu per box. Mereka berani beli, dan itu pun mereka masih dapat cuan lebih dari 100%. Luar biasa ya teman-teman. Tips yang kedua, teman-teman harus jeli melihat brand atau barang apa yang lagi laris-larisnya pada saat ini. Tips yang kedua ini sebenarnya hampir mirip dengan tips yang pertama, tetapi tips yang pertama itu adalah memang barang itu adalah barang yang dibutuhkan, orang cari karena kebutuhan. Sedangkan tips yang kedua ini, orang mencari barang tersebut itu karena FOMO ya, bukan karena kebutuhan pokok ya. Tips yang kedua ini juga permintaannya lumayan tinggi. Kalau teman-teman jeli dan bisa memanfaatkan peluang ini, teman-teman tetap akan mendapatkan cuan yang lumayan ya. Sebab barang-barang yang sedang laris-larisnya saat ini, kemudian orang-orang FOMO mencari barang tersebut, itu biasanya juga orang tidak akan banyak menawar, orang tidak akan banyak drama. Mereka pasti akan membeli barang tersebut karena barang tersebut merupakan tren yang ada pada saat ini. Nah, tips yang kedua, kalau teman-teman bisa menerapkan dan menyiapkan barangnya di lapak teman-teman, lagi-lagi teman-teman tidak perlu skill jago jualan. Teman-teman bisa melariskan barang teman-teman hanya dengan menyiapkan barang tersebut. Contohnya bisa seperti barang-barang yang lagi tren saat ini, kemudian barang-barang yang lagi dipakai oleh artis kemudian menjadi viral. Kemudian ada sinetron-sinetron tertentu yang memang sedang melariskan brand tersebut, atau ada beberapa acara TV. Ya, intinya sih teman-teman itu harus up to date ya kalau ingin memaksimalkan tips yang kedua ini. Beberapa reseller yang merupakan pelanggan saya, mereka ada yang sukses menerapkan tips yang kedua ini karena mereka sering memantau televisi, memantau sosmed, kemudian juga mereka tahu tren-tren kekinian yang berkaitan dengan model-model barang atau brand-brand atau warna dan lain-lain, sehingga pada saat mereka mengorder barang tersebut, mereka sukses cuan dari barang tersebut. Lalu ketika dia sudah mendapatkan banyak cuan, dia sudah berhasil meraih keuntungan, baru barang itu dicari sama orang lain ya. Jadi kejelian dia melihat peluang itu mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya, sehingga ketika trennya itu sudah menurun,
dia sudah menikmati cuannya. Seperti itu ya. Nah, tips yang ketiga itu merupakan kombinasi dari tips yang pertama dan tips yang kedua. Kombinasi dari barang itu dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi dia itu juga bisa masuk kepada barang musiman ya. Jadi dia itu adalah kebutuhan dan musiman juga. Ya, ini teman-teman ketika bisa memanfaatkan peluang ini, teman-teman bisa mendapatkan cuan yang lumayan ya. Namun khusus untuk tips yang ketiga, meskipun itu dia kombinasi dari tips yang pertama dan tips yang kedua, karena dia ini sifatnya musiman dan waktunya itu bisa diprediksi, maka banyak reseller yang bisa memanfaatkan peluang ini. Maksudnya gimana ya? Maksudnya memang ini menjanjikan dan menghasilkan cuan, tetapi karena musim ini waktunya tertentu, jadi semua reseller itu bisa memanfaatkan peluang tersebut, sehingga tetap terjadi persaingan. Meskipun terjadi persaingan karena barangnya itu dijual oleh banyak reseller, tetapi tetap kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini, kita tetap bisa mendapatkan cuan yang lumayan juga ya, meskipun tidak sebesar kalau kita menjalankan tips yang pertama maupun tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga ini contohnya ini apa ya? Contohnya ini seperti baju seragam sekolah ketika musim pemasukan sekolah, kemudian juga pakaian 17 Agustusan ketika mau masuk bulan Agustus tanggal 17 untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, atau baju yang berkaitan dengan musim Lebaran, kemudian Natal, Tahun Baru, dan lain-lain ya. Itu juga teman-teman harus bisa jeli ya, jeli melihat musim apa, kemudian juga teman-teman menyediakan barang sesuai musimnya. Nah, itu tips yang ketiga. Dan hampir semua pelanggan saya ketika tiba musimnya, mereka tidak pernah melewatkan tips yang ketiga ini. Musim Lebaran mereka belanja baju Lebaran, musim sekolah mereka belanja seragam sekolah, bahkan musim Piala Dunia mereka pantengin ya, mereka siapkan baju bola yang berkaitan dengan event Piala Dunia pun mereka tidak pernah lewatkan. Kemudian tips keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu hanyalah bagian pengembangan saja ya, misalnya penataan tempat, kemudian komunikasi ketika kita jualan, kemudian ramah tamah, sopan santun, dan segala macam itu adalah bagian dari pengembangan saja. Pada intinya, kalau kita ingin menjadi reseller yang minimal bisa berkembang dan maksimal bisa sukses, paling tidak kita harus menguasai 3 tips yang paling dasar tadi itu ya. Yang pertama itu adalah kita harus pahami kebutuhan konsumen. Yang kedua itu kita harus tahu tren yang sedang meningkat pada saat itu ya. Sedangkan tips yang ketiga itu adalah kombinasi tips yang pertama dan tips yang kedua. Ya, untuk cuannya sendiri tentu paling besar adalah cuan. Kalau kita mampu memanfaatkan tips yang pertama, itu cuannya lebih besar. Kemudian tips yang kedua itu cuannya sedikit lebih rendah daripada tips yang pertama, karena yang kedua ini kan FOMO ya. FOMO itu bukan berarti orang tetap mencari barang tersebut, tapi itu bukan kebutuhan yang utama. Nah, sedangkan tips yang ketiga itu meskipun dia adalah kombinasi tips pertama dan tips yang kedua, karena waktunya itu tertentu ya, orang-orang sudah pada tahu, jadi kebanyakan orang-orang itu akan menjual barang tersebut pada saat itu ya. Jadi secara keuntungannya itu merata ya. Makanya tips yang ketiga itu lebih kecil cuannya daripada tips yang pertama dan tips yang kedua. Ya, kemudian untuk lain-lain itu hanya pengembangan saja ya, seperti penataan tempat, kemudian pencahayaan ya, supaya tempat Anda itu menarik, kemudian ditambah dengan dekorasi-dekorasi, kemudian juga pakaian Anda harus rapi, wangi, bersih, kemudian juga jago jualan. Nah, itu adalah bagian pengembangan saja, itu adalah bagian penyempurna ya. Kalau teman-teman bisa melakukan semuanya ya, bisa tips pertama, tips kedua, tips ketiga
dan pengembangannya, berikut pengembangannya sampai jago jualan. Nah, itu adalah level tertinggi teman-teman ya. Teman-teman insya Allah bisa menjadi seorang reseller sukses. Namun jika teman-teman ingin menjadi reseller yang berkembang bertahap, ya cukup jalani 3 tips tadi ya, itu sudah cukup ya teman-teman. Nah, ini merupakan tips yang saya rangkum dari pengalaman reseller yang menjadi pelanggan saya teman-teman, dan beberapa toko yang jadi tempat saya langganan belanja. Itu saya banyak belajar dari mereka, dan kemudian saya rangkum dan saya bagikan pengalaman mereka kepada teman-teman. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.